Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadratal mukarramin wal mukarramin, para alim, para ustaz, terkhusus Dr. Laksono Nugroho MMR selaku Direktur Rumah Sakit Harapan Sehat Jatibarang. Yang terhormat Bapak Ibu jajaran manajemen dan rekan-rekan yang kami banggakan, dan yang kami hormati Al Mukarram Ustadz Ishi Karima SPDI yang telah hadir bersama kita semua. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, hikmat serta karunia-Nya yang alhamdulillah hari ini kita semua masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk sama-sama mengikuti pengajian rutin di hari Jumat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kelak selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Bapak Ibu hadirin semuanya, menginjak acara yang pertama, yakni ada sambutan yang akan disampaikan oleh Dr. Laksono Nugroho MMR selaku Direktur Rumah Sakit Harapan Sehat Jatibarang. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, berkah dan hidayah-Nya sehingga kita bisa berkumpul pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi Agung kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman terang-terang. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pagi hari ini sudah hadir Ustadz Ishi Karimah yang insya Allah nanti akan sedikitkan tausiahnya untuk kita semua. Walaupun pesertanya belum banyak, tidak masalah, kita mulai dulu agar bisa mempersingkat waktu dan kita juga masih bisa melakukan aktivitas yang lain. Memang perlu kami sampaikan, mengajak orang untuk kebaikan itu sulit ya. Jadi kalau disuruh maksiat bareng-bareng kayaknya rame kayak. Diajak makan-makan, dukung-dukung kayaknya ada tak teka kayaknya dia. Tapi kalau disuruh pengajian, dengerin ceramah, mungkin tidak banyak orang yang tertarik. Tapi ya itulah tantangan kita di sini. Dan saya selaku pimpinan harapannya tetap katanya berapapun ya saya pengen tetap akan diadakan dan didukung atau tidaknya program pengajian ini, moga-moga sih Allah bisa memahamilah apa yang terjadi di lapangan. Dan mohon bagi teman-teman rekan-rekan yang sudah hadir bisa mengajak rekan-rekannya yang lain yang mungkin belum bisa hadir agar majelis ini bisa tetap eksis, bisa tetap ramai ya. Karena bagaimanapun saya yakin kebertahan suatu perusahaan itu juga tergantung SDM di dalamnya, termasuk dalam hal ini bagaimana memiliki SDM yang berkualitas dalam hal ini, baik tidak hanya secara pendidikan tetapi juga dalam hal ini tentang agama, karena bagaimanapun apa yang tidak kita dapatkan kalau tidak berkah itu nanti akan sulit ya gitu. Ya mungkin untuk mempersingkat waktu nanti akan banyak dijelaskan oleh Ustadz Ishi Karimah. Nanti temanya beliau yang lebih paham. Mungkin kurang lebihnya bila mana dalam penyelenggaraan ada kurang manfaat, kami mohon maaf.
Atas nama tim rumah sakit kami mohon sebesarannya. Bila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Semoga selalu memberikan semangat bagi kita semua. Selanjutnya acara inti yaitu Maidoto Hasanah dan doa bersama yang akan dipimpin oleh Al Mukarrom Ustadz Ishi Karima SPDI. Waktu dan tempat dipersilahkan. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Dr. Nugroho dan segenap staf karyawan dari Rumah Sakit Harapan Sehat yang kami muliakan. Alhamdulillah untuk kesekian kali kita mengkaji ilmunya Allah Subhanahu wa taala, kita mengkaji ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengkaji ilmu agama itu bersanad dari guru, guru dari guru, dari gurunya ke gurunya terus sampai ke Rasulullah, sampai ke sumbernya ilmu yaitu Rasulullah yang mengatakan ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Aku adalah kotanya ilmu dan Ali bin Abi Thalib adalah pintunya ilmu. Kemudian kita baru kemarin hari Kamis atau hari Rabu kita melaksanakan seminar dengan salah satu guru besar dari Mekah Al-Mukarramah, alim ulama luar biasa. Namanya Syekh Muhammad Amin dari Singkit. Singkit itu daerah Mauritania apa kalau tidak salah, Mauritania. Itu di sana itu daerahnya benar-benar terpencil, tidak seperti negara maju. Artinya ketika anak-anak belajar, itu belajarnya konon katanya tidak menggunakan buku, tidak menggunakan kertas, enggak. Tapi mereka menggunakan sistem dikasih pelajaran langsung dihafal. Kasih pelajaran langsung dihafal, kasih pelajaran langsung dihafal gitu. Itu konon yang ada di Mauritania, di Singkiti. Tapi beliau sudah hijrah, sudah pergi ke Mekah, jadi salah satu dosen di Mekah sana. Kemudian ini lagi pas ziarah ke Indonesia, kebetulan kita hadir seminar beliau. Beliau mengatakan bahwa waktu itu innama anta saat. Kalian itu hanya beberapa saat. Dari beberapa saat yang terkumpul, umur kita itulah kita. Jadi gunakan umur sebaik-baiknya, gunakan waktu sebaik-baiknya. Di mana seseorang itu nanti ketika tidak menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, dia itu nanti di akhirat akan merasakan penyesalan yang luar biasa. Kata saya Amin Singkit seperti itu. Mungkin ceramah kita kali ini, kajian kita kali ini berkaitan dengan waktu, tapi yang singkat aja nih Pak. Kelumit pendapat-pendapat ulama tentang waktu, begitu juga yang disampaikan oleh Abuya Soleh ketika mendengar perkataannya Syekh Amin Singkit itu, Abuya Soleh teringat dengan sebuah hadis, saya ceritakan ceritanya ada salah satu sahabat yang biasa sholat jamaah bareng Rasul, kemudian hari itu Rasulullah melihat kok tidak ada sahabat ini, kok tidak ada, kemana ini sahabat? Ketika ditanya ternyata sahabatnya ternyata sahabatnya sudah meninggal dunia. Kemudian Rasulullah menanyakan kembali, di antara kalian ada ndak yang hadir di detik-detik terakhir dia meninggal saat sakaratul maut? Kemudian ada yang ngomong kami ya Rasulullah. Terus apa yang dia katakan? Ya kita lagi bingung ya Rasul.
Kita lagi bingung, sahabat ini ketika meninggal, dia mengucapkan 3 kalimat yang kita tidak tahu artinya. Memang apa kalimatnya? Yang pertama, ya laitaha kullahu. Yang kedua, ya laitaha jadidah. Yang ketiga, ya laitaha eh, yang pertama ya laitaha katsirah. Yang kedua ya laitahu kullah dan ketiga ya laitahu kullah jadidah. Nah, ini yang ketiga ini lagi ditanyakan. Apa yang pertama? Pertama kita bingung. Dia ngomong ya laitahu katsirah. Seandainya saja banyak katanya. Maksudnya apa ya Rasul? Iya, ketika dia mau meninggal dunia detik-detik terakhir itu diperlihatkan amalnya semuanya. Jadi diperlihatkan semua amal dia. Disitulah Abuya ngomong bahwa orang soleh saja, orang yang sudah beramal soleh, di detik-detik terakhir ketika diperlihatkan amalnya itu, ada penyesalan yang luar biasa ketika beberapa waktunya itu tidak digunakan maksimal. Apalagi kalau waktu yang terlewat itu tidak digunakan semaksimal mungkin. Itu tambah 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 nyeselnya luar biasa. Apalagi digunakan untuk maksiat. Wah, tambah luar biasa penyesalannya. Ini satu orang soleh, dia mengatakan seandainya saja banyak. Kata Rasulullah suatu saat dia ini lagi berjalan, mau menuju ke musola, mau menuju ke masjid, mau jamaah. Ngeliat ada orang buta, tapi tidak langsung dipapah, tidak langsung dibantu, dibiarin. Dibiarin. Ngeliat agak kasihan, baru dibantu. Ketika dibantu, diperlihatkan pahalanya. Bahwa mulai dia membantu itu banyak sekali pahala yang didapatkan. Setiap langkah itu dapat pahala, setiap langkah dapat pahala, setiap langkah dapat pahala. Akhirnya dia menyesal. Ya laitahu katsira, seandainya saja saya banyak melangkahkan kaki membantu orang yang buta ini. Sayangnya beberapa saat dipamblihan, dibiarin. Ketika merasa pengen bantu baru bantu. Padahal dia itu sudah melakukan amal soleh, tapi merasakan penyesalan yang luar biasa. Yang kedua mengatakan ya laitahu jadidah, seandainya saja yang baru. Suatu saat dia mau pergi ke musola lagi, dia mau pergi ke masjid lagi, mau sholat jamaah, musim dingin. Saat musim dingin, di sana itu di Madinah, kalau musim dingin itu dingin banget. Mungkin derajatnya hampir nol atau mungkin berapa derajat lah ya. Saking dinginnya itu sampai pakai jaket satu saja tidak cukup. Jadi dia itu pakai jaketnya double. Karena jaket double biasanya kan pingin singkaton api kan sing paling jaba. Jadi dia pakai jaket yang jelek bagian dalam, yang bagus itu bagian luar. Ketika lagi jalan mau menuju musola, lihat ada orang tidak pakai jaket sama sekali kedinginan. Akhirnya dia kasihan. Ketika kasihan pingin memberikan jaketnya, tapi jaket yang baru dilepas dan diberikan. Justru jaket yang bagian dalam yang jelek itu dilepas, diberikan jaket yang jelek, yang baru dipakai lagi. Akhirnya ditunjukkan pahalanya, dia menyesal. Seandainya saja saya berikan yang baru, kata. Bukan yang lama. Pahalanya beda. Kemudian yang ketiga, ya laitahu kullah. Seandainya saja saya berikan semuanya. Kata Abu Ya Soleh, Rasulullah menjelaskan saat itu dia lagi makan, lapar dia, lapar. Dan hanya ada satu makanan, satu roti. Sana kan makannya roti, tidak seperti kita nasi ya, makanya roti. Hanya ada satu potong roti punya dia. Kemudian ada tangan gemeter sambil ngomong, Pak, tolong kasih saya makan. Beberapa hari tidak makan saya. Masya Allah, kasihan dia, tergerak hatinya. Tapi dia juga butuh. Akhirnya dipotek itu roti, diambil setengah, setengahnya diberikan, setengahnya dia makan. Kemudian ditunjukkan pahalanya, kata dia, ya laitahu kullahu, seandainya saja saya berikan semuanya untuk dia. Pahalanya itu lebih besar. Artinya, orang soleh saja ketika menggunakan waktunya itu tidak maksimal, dia itu akan merasakan penyesalan luar biasa. Apalagi yang tidak menggunakan waktunya. Kemudian saya amin singkit di seminar berikutnya. Yang pertama seminar yang di Tegal di Mambaul Hikmah. Yang kemarin hari Rabu itu seminar eh, di Abuya Soleh kalau tidak salah. Kemudian saya amin singkit, oh enggak, waktu itu masih di Tegalwangi.
dia menjelaskan tentang thalabul ilm, orang yang mencari ilmu. Kita semuanya ini kan lagi mencari ilmu ya Pak ya, Mas ya. Kita ini bedanya kita dengan orang di luar apa? Ilmu yang membedakan kita. Kenapa kok Pak Dokter bisa ada di RSHF ini? Karena ilmunya beliau. Ilmunya beda dengan ilmunya kita. Begitu juga jenengan yang ada di staf tertentu. Kenapa jenengan tidak seperti staf yang lain? Karena ilmunya jenengan profesinya ada di staf itu kan. Nah, yang membedakan jenengan itu dengan orang lain adalah ilmunya, ilmu masing-masing. Masing-masing orang itu punya kelebihan ilmu masing-masing. Makanya kita semuanya thalabul ilm. Rasulullah itu pernah mengatakan thalabul ilm fardhatun ala kulli muslim wa muslimat. Mencari ilmu itu wajib bagi orang muslim dan orang muslim perempuan. Dan man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thoriqan ilal jannah. Barang siapa yang menjalani jalan menuju ilmu, mencari ilmu, maka Allah mudahkan jalan bagi dia menuju surga. Jadi kalau pas kita lagi mencari ilmu, itu kita lagi menuju jalan surga ya. Kalau kita pas meninggal lagi dalam keadaan cari ilmu, maka kita akan dimasukkan ke surga, lebih dimudahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ilmu itu bukan hanya ilmu sholat, ilmu puasa, bukan. Mbak. Ilmu yang jenengan miliki sekarang itu termasuk ilmu. Dan sifatnya dawuhnya Rasulullah itu umum ya. Barang siapa yang mencari ilmu, umum. Jadi jenengan itu termasuk ke dalam bagiannya. Jenengan mencari ilmu, jenengan termasuk orang yang sedang menuju ke surga. Kata saya Amin Singkit, di sana beliau itu menceritakan tentang cara belajar ilmunya. Kata beliau, cara belajar ilmu itu ketika sudah mendapatkan ilmu, dia itu akan mengulangi apa yang dia dapatkan. Diulangi sama dia. Kalau sudah selesai, pelajaran yang beberapa hari yang lalu sudah dipelajari, itu diulang lagi. Kalau sudah selesai, pelajaran yang beberapa minggu lalu diajari diulangi lagi sampai selesai semuanya. Kalau sudah selesai ganti buku, dipelajari semua. Sampai kata beliau aib bagi seseorang kalau ditanya sama gurunya tidak bisa jawab walaupun yang ditanya itu pelajaran yang 20 tahun yang lalu. Masya Allah. Jadi selalu hidupnya selalu memurojaah. Selalu hidupnya itu mengulang pelajaran, mengulang. Artinya di sini, jenengan semuanya punya ilmu masing-masing. Jangan lupa bahwa yang membedakan jenengan dengan orang lain itu ilmunya jenengan. Maka jangan sampai dilupakan. Kadang kaderan wis kerja akhirnya pelajaran sing gembiyen ora tau diulang maning. Sing ahli nyupir kemudian ngerti cara dia nyupir kayak barang wis biasa nyupir orang tahu dieling-eling kode-kode jalan orang tahu diperhatikan nah sehingga kalau guru kode jalan ya artinya apa ya kelalen begitu juga yang lain-lain sing bagian staff manajemen kemudian ngerti belajar ilmunya sih anget ngene barang wis kerja kelalen ilmunya maka perlu diulangi lagi kita pupuk profesionalisme kita dengan selalu mengulang maklumat, selalu mengulang knowledge kita ya. Knowledge kita harus selalu diulang biar tidak hilang. Karena kita kan manusia penyakitnya lupa. Jadi kalau bisa di waktu senggang selalu mengulang pelajaran, jangan sampai lupa. Kalau bisa upgrade ilmu, kalau bisa ditambahkan lagi ilmunya, itu untuk memanfaatkan waktu jangan sampai kita menyesal. Jangan sampai kita menyesal seperti tadi seandainya saja jangan sampai. Jadi masing-masing dari jenengan pasti punya ilmu yang berbeda-beda diulangi lagi biar lebih profesional lagi. Jadi kalau sudah profesional otomatis insya Allah mutu organisasi kita ini otomatis akan lebih meningkat. Seperti itu harapannya. Kemudian ada satu kitab Syekh Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Idrus Habib Sa'ad mengatakan al-waktu aghla ma yamlikuhul insan. Waktu adalah sesuatu yang paling berharga yang dimiliki oleh manusia. Malah ada istilah waktu adalah emas.
gitu ya. Kenapa? Karena menurut dia yang mengatakan waktu adalah emas, emas itu adalah sesuatu yang paling berharga. Dapatkannya aja susah, sedikit aja dapatnya susah. Makanya waktu itu dianggap seperti emas, jangan sampai terbuang sia-sia. Tapi kalau istilah bahasa Arab, bukan waktu adalah emas. Karena bagi mereka emas itu tidak terlalu berharga banget. Ada sesuatu yang lebih berharga lagi. Apa itu? Nyawa. Artinya dia mengibaratkan bahwa al-waktu kasef. Waktu itu seperti pedang. Kalau kamu tidak menggunakan pedang ini dengan benar, maka pedang itu akan memotong kamu, akan membunuhmu. Artinya waktu itu kalau kita tidak gunakan dengan sebenar-benarnya, maka waktu itu yang akan membinasakan kita. Jadi seperti tadi wasiatnya Syekh Muhammad Amin As-Singkit bahwa gunakan waktu semaksimal mungkin. Yang membuat kita berbeda ilmu diulangi lagi, diulangi lagi, diulangi lagi biar kita lebih profesional. Itu harapannya. Ada beberapa ucapan dari para salaf, di antaranya adalah mana ya? Nadiba Ibnu Mas'ud alal yawm yamuru min umrih. Sahabat Abdullah bin Mas'ud suatu saat dia menyesal ada beberapa hari yang terlewatkan dari umurnya tapi tanpa ada manfaat. Gola ma nadimtu ala syai'in nadami ala yaumin ghoribat syamsuhu naqasa fihi ajali walam yazid fihi amali. Aku menyesal. Tidak pernah aku menyesal seperti menyesalnya sesuatu yang apabila satu hari matahari telah terbenam, artinya sudah lewat waktunya, umurku berkurang, akan tetapi amalku tidak bertambah. Aku biasa-biasa baik, nganggur-nganggur baik. Itu dia menyesal. Bahkan Umar bin Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz salah satu pemimpin yang soleh, dia mengatakan, Innal laila wan nahar ya'malani fika. Malam dan siang itu akan bekerja kepadamu. Fa'mal fihima. Maka bekerjalah kamu untuk siang dan malam. Artinya malam dan siang itu pasti akan kita lewati. Tapi kita ngelewatinya bagaimana? Apakah dilewati hanya dengan nganggur saja? Apa hanya dengan sing penting kerja biasa, oleh duit? Jangan, eman-eman. Gunakan sebaik-baiknya. Kata Syekh Hasan Al-Basri, adroktu akwaman. Aku pernah mendapati sebuah kaum zaman dulu, kanu ala auqatihim. Mereka itu terhadap waktunya asyadda minkum hirson ala darahimikum wadananirikum. Mereka itu terhadap waktunya lebih semangat, lebih perhatian daripada kepada dirham dan dinar, daripada kepada uang. Kita pasti perhatian kepada uang. Kalau uangnya sedikit, pasti pingin ditambah, kerja yang lebih semangat lagi. Ada job, bagiannya lembur, ada duitnya nambah. Nah, waktu itu, bagi beberapa golongan, itu lebih diperhatikan daripada uang. Kalau uangnya sedikit, perhatian. Ini juga waktunya udah mepet ini. Sudah hampir maghrib, saya belum beramal. Saya harus beramal. Kalau bisa seperti itu. Kalau kita paling tidak, Mbak, paling tidak Mas, itu punya target. Satu hari itu ingin apa namanya? Ingin apa tentang manfaat hidup kita. Contoh ya. Saya ingin hidupnya itu lebih bermanfaat dengan cara apa? Ditarget. Habis kerja saya ingin bisa baca buku biar wawasan saya luas. Target. Harus hari ini baca buku walaupun hanya selembar dua lembar. Oh, saya ini habis kerja pinginnya apa? Sambil tiduran, saya pingin upgrade ilmu apa gitu ya. Silahkan. Luangkan waktu walaupun hanya 15 menit, 30 menit. Bahkan tadi kan sempat ngobrol ya Pak ya, masalah olahraga ya Pak ya. Pernah
saya ngeliat channelnya Aderai, Mas Aderai. Itu channelnya Aderai menerangkan bahwa olahraga itu tidak perlu waktu banyak. Sebenarnya 5 menit saja cukup. Kalau seandainya setiap hari 5 menit diluangkan untuk olahraga sehari, katakan 5 menit. Seperti apa? Seperti lari-lari 5 menit. Itu setiap hari kayak gitu terus, badan kita sehat. Kita luangkan satu hari 5 menit untuk baca buku setiap hari, tapi harus baca buku. Insya Allah lama-lama akan hatam. Satu buku selesai. Jenengan lagi upgrade ilmu apa? Saya ingin ilmu contoh, ilmu desain grafis. Saya ingin bisa Corel Draw dalam masalah komputer. Pengen bisa editing. Nanti kalau rumah sakit lagi perlu editing, saya bisa ngedit dengan cepat. Contoh, luangkan satu hari waktu 5 menit untuk ngelihat video, untuk praktek. 5 menit aja, nggak usah lama-lama. Lama-kelamaan, seminggu, 1 bulan, itu kita akan pinter. Ini teorinya. Tapi kembali lagi ke kesemangatan kita, apakah kita bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin atau tidak. Itu aja mungkin yang bisa kami sampaikan. Intinya dalam kajian ini adalah Syekh Amin Muhammad Amin Asingkit mewasiatkan kepada kita semuanya untuk menggunakan waktu semaksimal mungkin. Jangan sampai kita ini lewat waktu tanpa maksimal, akhirnya menyesal di kemudian hari. Dan terakhir ditutup oleh wasiat saya punya guru Habib Hasan Baharun. Habib Hasan Baharun berwasiat bahwa di dunia ini bukan tempatnya istirahat. Dunia ini adalah tempatnya kita capek. Karena istirahat yang hakiki itu nanti kalau kita sudah meninggal. Jadi kalau kita lagi istirahat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza faragta fansab." Kalau kamu sudah selesai, fa idza faragta, jika kamu sudah selesai, fansab, maka berdirilah. Itu yang menjadi prinsip pedoman saya punya guru Habib Hasan Baharun. Dia tidak pernah istirahat di dunia. Habis selesai satu pekerjaan, berdiri, langsung kerja lagi. Setelah tidak ada waktu nganggur, berdiri, kerja lagi. Ngapain aja, wis. Itu wasiat dari saya punya guru. Semoga bisa menambah kesemangatan kita untuk mengkaji ilmu kita setiap saat dan bisa menggugah semangat kita juga untuk bekerja lebih maksimal. Sekian saja dari kami. Kurang lebihnya kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas mauidhah hasanah. Dilanjutkan sesi tanya jawab. Monggo Bapak Ibu yang mau bertanya, mumpung ada di sini, dipersilakan. Monggo. Ini mungkin temanya perihal waktu gitu. Terkait dengan masalah kita beramal kan tidak tahu dia membutuhkan atau tidak. Itu ada beberapa hadis, Pak. Ada beberapa hadis, di antaranya Rasulullah itu bersabda, kalau kita memberi, kita tetap akan dapat pahala. Orang yang meminta itu
turun dari kuda yang mewah yang minta, tapi yang minta itu turunnya mobil. Turun dari mobil katon kaya wong sugih jaluk-jaluk. Kita ngasih, kita tetap dapat pahala. Masalah dia berhak atau tidak, itu urusan dia. Karena ada hadis yang lain menyatakan kalau ada orang kaya ya, ibaratnya dia itu tidak membutuhkan, tapi kemudian dia minta-minta, apa yang dia dapatkan itu bukan rezeki halal, malah itu kata Rasulullah adalah bara api neraka. Yang dia makan itu adalah bara api neraka. Tapi yang ngasih tetap dapat pahala. Gitu. Artinya kalau kayak jenengan ngasih, ada orang minta-minta di lampu merah gitu, jenengan ngasih, itu jenengan tetap dapat pahala. Masalah jangan-jangan dia duitnya lebih banyak daripada saya, kan ada banyak ya orang miskin pas dirazia uangnya ratusan juta diumpetin di celananya gitu. Walhasil itu urusan dia. Yang dia makan adalah api neraka terserah dia. Yang penting kita ngasih, kita dapat pahala. Cuman ada beberapa guru saya itu ngasih tips kayak gini, Pak. Itu kan yang hadis dari Rasulullah kan kalau mereka walaupun turun dari mobil lah katakan, dan dia minta. Tapi kalau enggak minta, mending enggak usah kasih. Artinya kalau dia datang ke kita minta, baru kita kasih. Tapi kalau enggak usah dikasih. Gitu. Dan lagi kayak pengamen, saya punya guru itu enggak cocok kalau dikasih. Pengamen itu enggak seneng kalau dikasih. Kalau pengemis dikasih sama saya punya guru walaupun pengemisnya masih muda, masih seger, bisa kerja. Tapi kalau dia ngemis tetap dikasih. Tapi kalau pengamen udah dikasih sama saya punya guru. Kenapa? Karena mereka itu pengamen itu tidak minta. Mereka itu menganggap ini profesi katanya. Katanya pengamen itu kalau dikatakan sampean ngemis-ngemis model saya ngone ngamen. Oh, enggak, saya enggak ngemis, saya ngamen. Jadi ngamen itu menurut mereka itu profesi. Jadi saya punya jasa profesi nyanyi suara saya enak, sampean menikmati, sampean harus bayar jasanya, seakan-akan kayak gitu. Pak. Jadi kalau saya punya guru tidak senang sama pengamen dikasih tidak senang. Tapi kalau dia minta baru dikasih. Kalau tidak pernah dikasih pengamen gitu. Terus pernah lagi saya ngobrol sama istri saya perihal tentang masalah anak-anak pang. Anak pang ini banyak, ada beberapa kelompok itu sering bolak-balik jadi barang. Mereka biasa modelnya gitar cilik kayak krang kreng krang kreng kreng kreng. Bis celananya kayak tindikan segala macam, tatonan. Lah, di beberapa video saya pernah lihat ada mereka anak pang ngumpul di pom bensin. Lagi apa? Lagi pesta ciu. Lagi minum ciu. Ngene kayak apa? Rene gelas aqua terus karo ciu lah. Secuil-secuil. Tadi takoni, "Lagi apa sampean?" Lagi minum apa kowe?" "Lagi minum ciu." Tadi kancane malah nyanyi. Sayangi ususmu, minum ciu tiap hari. Allah, kayak gitu. Dikira Yakul dah. Sayangi ususmu, minum ciu tiap hari. Lah, iya, resepnya dia. Yakul ciu sih, Pimen. Dari situ kan akhirnya saya berpikir ya, jangan-jangan mereka ngamen-ngamen pinggir gili, hari aku nengin, kowe orang gak tuku sega. Jangan-jangan mereka kayak tak pikir-pikir nih. Bagi mereka itu nginum ciu lebih wajib daripada mangan sega loh. Bagi mereka ngudut itu lebih penting daripada nasi. Akhirnya tak pikir-pikir, mending aripan ngerewangi, pan batuk, bentuknya sega bae wis jelas ora bisa diinum dari ciu. Tapi hari nen duit, jangan-jangan kon kok kayak aku. Akhirnya ini lagi ngobrol sama istri ya, istri saya. Kata istri saya, "Lah kok urusannya kayo? Yang penting ngene nein kok kan oli pahala gitu." Iya, ari pengen bantu tau oli pahala. Luwi luwi yakin maning ari bantune ke bentuknya sega ponggol. Hari-hari sing ngamen wong pang, Japang, ponggol go sampean, ah, jelas dipangan. Gitu. Tapi hari bentuknya duit, kok jangan-jangan disalahgunakan tuku ciu.
Artinya ya sebenarnya terserah ya itu ijtihad cara pandang kita masing-masing. Kalau saya sih terhadap anak pang itu lebih condong nggak suka ngasih uang. Kalau saya daripada disalahgunakan, mending kalau mau membantu kasih apa yang benar-benar manfaat, apa nasi, apa roti, apa-apa gitu. Daripada ngasih duit, ada kemungkinan buat kayak gitu. Kalau pengemis-pengemis itu urusan dia udah kita kan nggak tahu husnudon. Mungkin gitu saja. Monggo, ada yang lain? Kayaknya ngantuk Manobi. Ada? Matria kalau pengen nanya monggo langsung. Sebenarnya itu kan istilah untuk mengibaratkan bahwa waktu itu adalah sesuatu yang paling berharga untuk kita. Dan orang yang mengatakan waktu adalah emas, emas gitu. Nah, jadi mengibaratkan saking berharganya waktu sampai seakan-akan seperti emas. Kalau waktu disiang-siangkan, seakan-akan ada emas hilang dari kita. Kita punya perhiasan gitu, perhiasan hilang. Pastikan kita akan khawatir. Aduh, kita akan merasakan penyesalan. Aduh, duit aku hilang. Aduh, emas aku hilang. Gitu kan. Begitu juga kalau waktu lewat dari kita. Menurut dia seperti itu. Tapi kalau menurut orang Arab, itu diibaratkan seperti pedang. Jadi, taruhannya lebih hebat lagi nyawa. Kalau kamu tidak memotong pedang itu, maka pedang yang akan memotongmu. Ya, hari orang digunakan temenanan, kita sih hancur. Itu, itu yang dimaksud. Masalah bisnismen atau bukan bisnismen, itu juga sama, Mas. Artinya kalau kita gunakan waktu semaksimal, kita akan jadi orang sukses. Jenengan di bisnismen, jenengan akan sukses di bidang bisnis. Jenengan di kesehatan, jenengan akan sukses di bidang kesehatan. Seperti itu. Gitu Mas Andi. Ada lagi? Silakan. Eh, Gini, nah, Rasulullah itu kan dicontohkan sama Allah SWT bahwa beliau suri toladan kita. Jadi yang namanya suri toladan, memang kekuatan orang tuh beda-beda. Tapi Rasulullah itu jadi suri toladan yang pantas untuk dicontoh untuk semua orang. Bukan hanya untuk kalangan yang khusus, sing kuat orang tahu turu, oh, Rasulullah jarang turu, enggak. Jadi Rasulullah itu juga di antara sunnahnya pernah menegur salah satu sahabat. Ada dikatakan sahabat itu dia menahan nafsunya sehingga dia tidak mau menikah. Sahabat itu dia menahan nafsunya sehingga dia selalu puasa, tidak pernah buka, tidak pernah makan. Ada lagi sahabat itu dia menahan nafsunya sampai dia itu tidak pernah tidur. Akhirnya kata Rasulullah, saya adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Akan tetapi aku juga menikah, kata Rasul. Aku juga puasa dan aku buka puasa. Aku makan. Dan aku juga tidur, istirahat. Katanya kayak gitu. Waman rogiba an sunnati falaisa minni. Barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku, maka dia bukan golonganku. Nah, itu kan menunjukkan bahwa Rasulullah itu orangnya tengah-tengah. Jadi beliau juga tidur. Kalau masalah durasi tidurnya berapa jam, itu tidak pernah saya temukan riwayatnya. Berapa jam Rasulullah tidur, itu tidak pernah. Cuman riwayat bahwa Rasulullah tidur ya tidur. Gitu. Rasulullah juga tidur istirahat. Dari situ ulama ulama apa namanya menggunakan ijtihadnya masing-masing, menggunakan penalarannya masing-masing dan ada beberapa ulama
Mereka itu mengatakan bahwa tidak diangkat jadi seorang kekasihnya Allah Subhanahu wa taala kecuali punya sifat tiga. Apa itu? Tidak tidur kecuali ketiduran. Jadi kalau tidur tidak sengaja, sengaja pakai bantal, enggak. Mereka walinya Gusti Allah selalu kerja, 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 ibadah, ibadah, ibadah. Tidurnya itu pas ketiduran. Dan tidak makan kecuali sudah lapar. Dan tidak berbicara kecuali sudah darurat, butuh baru ngomong. Itu ada yang punya ijtihad seperti itu. Artinya dia benar-benar tidak tidur sama sekali kecuali ketiduran. Ada lagi yang lebih enak cocok buat kita. Seperti Syekh Amin Singkit mengatakan bahwa amal yang mubah, amal yang boleh, itu kan tidak bernilai ibadah. Akan tetapi kalau diniati niat yang baik, maka itu bisa bernilai ibadah. Contoh istirahat. Badan kita kan butuh istirahat nih. Malah dikatakan satu hari itu minimal berapa jam istirahat? 8 jam. Menurut kesehatan kan 8 jam. 8 jam saja itu saya dengar katanya lebih bagus yang nyambung tanpa putus-putus ya kan. Udah kebangun. Kalau kebangun itu katanya kurang bagus. Makanya bagus tidurnya cepat. Jam 8 tidur nanti bangun subuh itu lebih bagus. Lebih sehat, lebih enak di badan katanya gitu. Nah, kalau seandainya mau tidur seperti yang di kesehatan, monggo silahkan. Tapi kata ulama, dibarengi sama niat yang baik. Jadi nanti tidurnya itu punya potensi dapat pahala. Contoh, dengan mau tidur jam 8, niati saya mau tidur jam 8 biar tidurnya pules, nanti bangun tidur seger, saya bisa aktivitasnya lebih semangat, kerjanya lebih semangat, nanti luruh duitnya ketemenanan. Artinya lah aku kan wulan gajinya memang semono-semono. Pan semangat, pan lemes ya gajinya semono kan gitu. Tapi diniati ketika tidur walaupun saya gajinya tetap segitu, tapi kan badannya sudah seger. Jadi kerjanya lebih semangat, lebih gesit, lebih istilahnya mantep. Saya punya gaji segitu tuh mantep. Saya berusahanya 100%. Tidak makan gaji buta. Seperti itu. Kalian banyak sih yang ibaratnya makan gaji buta. Kita di Dewan Pendidikan juga ada yang gitu. Tiap bulan dapat gaji, tapi biasanya ngoreksi murid. Gurunya ora gelem ngoreksi. Ah, kesel-kesel loh ya muridnya juga ngoreksi. Ada yang seperti itu. Gurunya orang terlalu pinter. Lala apa RPP nanurus RPP gitu ada gitu. Ya saya tidak mengatakan saya sempurna. Kadang juga ada yang gitu-gituannya kadang pas lagi betul. Artinya tidurnya diniati biar semangat, biar kerjanya lebih maksimal gitu. Insya Allah dapat pahala walaupun istirahat. Gitu aja. Baik, terima kasih Ustaz. Mungkin ditutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yun sayyidina wa maulana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعد تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم أعط كل سائل منا سؤله ومكتوبه في الدارين دار الدنيا ودار الآخرة اللهم اجعلنا عبدا إحسانا ولا تجعلنا عبدا امتحانا اللهم إنا نسألك ما سألك منه عبدك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك صالحون ونعوذ بك ما استعاذك منه عبدك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون
wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sir min asraril Fatihah. Baik, terima kasih atas penyampaian penjelasan bersama. Semoga memberikan manfaat bagi kita semua yang mendengarkan. Kami selaku pembawa acara, mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.